Pada edisi ini, kami akan menjelaskan lebih detail mengenai penciptaan manusia pertama oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah sempat kami bahas di edisi ke-10. Hal ini juga terkait dengan doktrin pendidikan sekuler, yang sudah dimulai sejak zaman Francesco Petrarch sampai pendidikan sekuler pertama kali disetujui di Skotlandia. Pendidikan ini yang membuat para peneliti era 1800 Masehi telah salah jalur menyimpulkan asal-usul manusia, dan kemudian digunakan oleh non-state actor, untuk menyesatkan pengetahuan umat manusia guna kepentingan uang dan kekuasaan. 200 tahun lebih sejak penelitian di abad 18 ini dipublikasi, sejak kalian semua berumur 5 tahun, diberikan pengetahuan bodoh ini. Apakah ini juga terjadi lagi sekarang dengan COVID-19? Silakan kalian jawab sendiri ya. Di kitab suci Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, Bible maupun Al-Quran, jelas menerangkan bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan manusia setelah bumi dan langit serta tata surya tercipta. Manusia, binatang, dan tumbuhan serta makhluk lainnya, diciptakan Tuhan dari materi berbeda. Referensi Alkitab, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Referensi Alkitab, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Referensi Alkitab, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Allah berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia sempurna yang diciptakan Tuhan melalui tangan Tuhan sendiri. Tinggi Nabi Adam alaihi salam adalah 27,27 meter atau 60 hasta. Beliau memiliki kecerdasan setara dengan kecerdasan 38 orang manusia jenius saat ini. Secara ilmiah, ini terbukti dengan ditemukannya jejak kaki beliau di Aceh Selatan, yang oleh masyarakat sekitar dikaitkan dengan mitos seorang pertapa. Dalam perhitungan ilmu pengetahuan anatomi tubuh manusia saat ini, perbandingan umum tinggi badan, lingkar kepala, dan tapak kaki adalah: lingkar kepala 31% dari tinggi badan, tapak kaki panjangnya 23% dari tinggi badan. Bila tinggi manusia dewasa rata-rata 175 cm, maka lingkar kepala adalah 175 cm kali 31% sama dengan 54,25 cm, dan panjang tapak kakinya adalah 175 cm kali 23% sama dengan 40,25 cm. Kami mengambil referensi dari hadis di Al-Quran. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam mempunyai tinggi 60 hasta, dalam hitungan meter saat ini tepatnya adalah 27,27 meter. 1 hasta bila menggunakan ukuran umum saat ini adalah 0,4545 meter. Dengan tinggi badan 27,27 meter, lingkar kepala Nabi Adam alaihi salam adalah 8,45 meter, dan cairan cerebrospinal yang sempurna, kecerdasan Nabi Adam alaihi salam setara 38 otak manusia jenius saat ini. Panjang tapak kaki Nabi Adam alaihi salam sesuai ilmu pengetahuan anatomi tubuh adalah 6,27 meter. Tapak kaki di Aceh Selatan ini, sesuai dengan perhitungan ilmu pengetahuan anatomi tubuh manusia. Hal ini berbeda dengan tapak kaki di Puncak Adam Sri Lanka. Jejak kaki yang ada di Puncak Adam sepanjang 1,8 meter, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan anatomi tubuh manusia. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam atau sering disebut King Solomo bin David wafat, banyak penemuan dan informasi-informasi seperti ini yang disembunyikan dan tidak diungkapkan ke masyarakat luas. Kami dan kalian semua inilah, sebagai bangsa Nusantara yang harus memulai lagi penelitian sejarah, geologi,
dan oseanografi lebih detail, terutama penelitian dasar Laut Nusantara untuk mengungkap fakta-fakta sejarah Nusantara, berdasarkan penelitian ilmiah para ahli anak bangsa Nusantara sendiri. Bulan Maret tahun 2021, pihak asing diberikan izin untuk mencari harta karun di wilayah perairan Nusantara. Ini akan mengakibatkan fakta-fakta sejarah Nusantara akan dirahasiakan dan disembunyikan, untuk kepentingan mempertahankan kontrol terhadap bangsa Nusantara dan dunia. Para penggagas channel ini sedang berusaha untuk melakukan lobby ke beberapa pihak, guna mendapatkan dana filantropi untuk penelitian lebih lanjut. Dr. Insinyur Andang Bachtiar MSc, dalam seminar bencana dan punahnya peradaban di Institut Teknologi Surabaya tahun 2016, mengungkapkan bukti-bukti ilmiah bahwa kerajaan Majapahit sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, dan ini masih ada kemungkinan bahwa jauh sebelum itu Majapahit sudah ada. Kembali ke sejarah masa lalu, Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi di wilayah Nusantara yang dibuat Tuhan, sama dengan Taman Eden di surga. Referensi Al-Quran Surat At-Talaq ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Perlu kami dan kalian semua ingat kembali, hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi adalah 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. 3. Memakmurkan bumi. Kami dan kalian semua harus memahami asal-usul semua hal, pelajari kebenaran sejarah semua hal, dan kami yakin dengan pemahaman jati diri kalian sebagai rakyat Nusantara, kesejahteraan akan semakin cepat dirasakan oleh rakyat negeri Nusantara. Wilayah Nusantara beriklim baik, air hujan berlimpah, oksigennya tidak terbatas, banyak ditumbuhi tanaman-tanaman yang mengandung banyak antioksidan, yang berguna untuk manusia dan sangat sedikit tanaman beracun bisa tumbuh. Referensi Al-Quran Surat Saba, ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba, ada tanda di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan, dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Proses peremajaan alam negeri Nusantara berjalan dengan baik karena berada di daerah khatulistiwa, air hujan, sinar matahari, dan oksigen berlimpah. Referensi Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang, tanda-tanda bagi orang-orang yang bersyukur. Itulah negeri kami dan kalian semua, Nusantara tempat Nabi Adam alaihi salam diturunkan, Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam dilahirkan. Catatan Plato, Timas dan Kritias, seharusnya digunakan sebagai referensi kuat untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Memahami apa yang Plato ungkapkan di catatan tersebut disesuaikan dengan pola pikir manusia di era Plato. Seperti kata-kata di balik 2 pilar Hercules, saat itu gunung yang menjulang tinggi disebut dengan sebutan pilar Hercules. Pilar yang tinggi dan kokoh itu artinya adalah di antara 2 gunung yang besar dan menjulang tinggi. Masa itu negeri Nusantara mempunyai 2 gunung yang menjulang tinggi, yaitu Krakatau dan Tambora. Ini fakta dari ucapan Plato. Ingat, saat itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Australia masih menyatu. Gunung Krakatau dan Gunung Tambora posisinya hampir sejajar. Non-state actor tahu hal ini, tetapi untuk menghilangkan bukti-bukti peradaban maju dunia dimulai dari timur, mereka menerapkan strategi killing the messenger, bunuh karakter pembawa pesannya. Pekerjaan yang secara nyata mereka lakukan adalah merusak kredibilitas pembawa pesannya melalui media cetak maupun media elektronik. Sekarang ditambah lagi dengan melalui media sosial, sehingga banyak masyarakat luas yang tidak mempelajari kitab suci dan sejarah penciptaan alam semesta serta manusia, tidak percaya dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pembawa pesan. Dahulu, non-state actor membunuh informasi yang ada di catatan Plato,
Tahun 2005 mereka membunuh informasi yang disampaikan oleh Arício Nunes dos Santos, penelitian Profesor Teknik Nuklir lulusan Universitas Federal Minas Gerais Brazil ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Selama 13 tahun, beliau lakukan penelitian yang kompeten dan hasilnya sangat layak untuk dipercaya. Non-state actor lakukan pembunuhan karakter tidak disertai dengan data-data ilmiah yang menguji data-data ilmiah dari Profesor Arício. Mereka lakukan hanya dengan membayar sebanyak mungkin organisasi dan individu yang mempunyai akses ke media untuk menyebarkan berita palsu, bahwa catatan Plato dan penelitian Profesor Arício adalah hoaks. Kami dan kalian semua bangsa Nusantara harus bersama-sama melawan strategi killing the messenger yang non-state actor jalankan secara rapi dan terstruktur. Kami dan kalian semua harus pandai dan mencari semua kebenaran sejarah ini. Channel ini adalah salah satu peran kami untuk mengajak kalian semua berperan aktif melawan strategi non-state actor. Kalian semua harus tahu, pendapatan dari channel YouTube ini akan kami kembalikan untuk rakyat Nusantara. Ini adalah tugas dari putra-putra terbaik Nusantara untuk memberikan pengetahuan sejarah yang benar dan untuk kemakmuran rakyat Nusantara. Waspada, akhir-akhir ini, banyak oknum mengaku sebagai pemegang amanah yang mengatasnamakan Nusantara, dan meminta uang dengan dalih untuk rakyat. Sekali lagi kami tegaskan, Nusantara tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Nusantara bangkit, untuk kami dan kalian semua. Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia.